Jaegyu memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin dan digantikan oleh seorang nenek. Sedangkan Yunbom akhirnya berhasil mengambil kembali posisinya sebagai bagian dari tim putih. Kini baik Jaegyu maupun Choi Ijun jadi melongo. Dan festival pun resmi dibuka. Permainan pertama yaitu lari estafet. Jaegyu jadi kesal sendiri karena ia sudah berjanji untuk tak ikut serta. Jaegyu hanya bisa melihat di luar lapangan, jadi gregetan banget. Sampai-sampai tenda digebrak-gebrak karena melihat timnya yang lambat. Ditambah Hangul malah membuang tongkatnya alih-alih memberikannya kepada Dongpyo. Alhasil tongkat itu pun digigit oleh Boomsik. Dongpyo jadi kesusahan untuk mengambilnya kembali dan momen ini pun dimanfaatkan oleh Sejin hingga akhirnya tim biru menang di cabang estafet. Jadi kini Yunbom melancarkan aksinya. Ia memohon kepada Jaegyu untuk bermain. Yunbom menggunakan bomsik, juga neneknya Dongpyo. Hingga bersedia menceritakan alasan marahnya kepada Jaegyu untuk bisa meluluhkan hatinya Jaegyu. Tapi Jaegyu kini jadi bingung karena ia sudah berjanji kepada keponakannya tersayang. Dan permohonan terakhir kalinya, Yeonbun pun mengatakan jika Jaegyu adalah seorang yang sangat ia butuhkan. Sementara itu di Seoul, Ibu Yunbom sedang sesi konferensi pers untuk film terbarunya. Namun ada wartawan yang malah melenceng dengan menanyakan isu tentang seorang guru di Seoul yang terlibat skandal. Di hadapan banyak orang sih, sang artis terlihat tak terguncang. Sementara itu, Choi Ijun kepanasan. Ia cemburu karena Yunbom lebih memilih sarapan yang diberikan oleh Jaegyu dibandingkan sup ayam kesukaan Yunbom. Jadi kali ini, Ijun pun terlihat sangat bertekad untuk menang. Babak kedua adalah tarik tambang. Sementara itu, Jaegyu masih saja mikir janji mana yang harus ia tepati. Dan begitu peluit hampir ditiup, semua pun langsung heboh karena pimpinan tim putih telah kembali. Jaegyu memutuskan untuk bermain. Dan di tim putih hanya Hangul saja yang tidak menyambut kembalinya si paman. Permainan tentulah sangat sengit, saling tarik-menarik sekuat tenaga. Choi Ijun jengkel sekali dengan janji palsunya Jaegyu, seperti dahulu. Entah apa yang sudah terjadi, padahal dulu keduanya sangatlah akrab. Bahkan, Ijun sampai mengasuh Hangul. Dan akhirnya dengan satu tarikan kuat dari Jaegyu, tim putih pun memenangkan babak ini. Hangul cuma bisa pasrah karena ia tak senang dengan kemenangan timnya sendiri. Skor pun menjadi seri 2-2. Dan lomba terakhir adalah Pinata. Para peserta terus melemparkan pukulan ke arah Pinatanya masing-masing agar terbuka. Dan kali ini pun pemenangnya adalah tim putih. Mereka bersorak gembira, sedangkan tim biru juga Hangul hanya gigit jari. Bahkan Sejin sampai menangis. Tak jauh dari situ, seorang wanita memperhatikan Jaegyu dari jauh. Entahlah siapa wanita misterius ini. Sungguh pengkhianat. Hangul sebel banget sama pamannya. Jadi alasan sebenarnya apa? Dan akhirnya si paman pun terbata-bata, tak bisa berkata banyak. Namun si paman melancarkan serangan balik. Jadi kenapa Hangul tadi justru ingin tim putih kalah? Ternyata karena sama-sama sedang jatuh cinta pada wanitanya masing-masing. Senang akhirnya mendapatkan medali, Yeonbom bahkan sampai ngedance sambil bernyanyi. Tak sadar ia membayangkan Jaegyu sambil memeluk pohon pemberian Jaegyu. Sedangkan Sejin sedih sampai menangis karena timnya sudah kalah. Namun ia melihat tayangan ulang pertandingan tadi dan melihat Hangul yang terus tersenyum melihat dirinya. Jadi kini Sejin bertemu dengan Hangul dan dengan ragu bertanya, apakah Hangul menyukai dirinya? Di tempat lain, Boomsik akhirnya bisa memakai medali dan Jaegyu akhirnya mengalah memberikan hak asuh Boomsik pada Yunbom setelah sebelumnya terjadi perebutan hak asuh anak yang membingungkan sang dokter. Jaegyu lalu menagih janji kepada Yunbom tentang alasannya marah. Dan Boomsik pun dibuatkan rumah oleh ayahnya. Jaegyu lalu tiba-tiba mematung karena Yunbom tiba-tiba saja berkata, "Aku menyayangimu." Namun sebenarnya Yunbom mengatakan itu sebagai translatornya si Boomsik. Di Seoul, si ibu ternyata terguncang hingga ia masuk ke rumah sakit. Sementara itu, Choi Ijun memutuskan untuk membuka kantornya di desa ini dengan membawa sang asisten.
Dan karena saling menyayangi, keluarga kecil ini pun pergi jalan-jalan ke perusahaan tempat Jaegyu bekerja, tempat yang sangat indah. Sebetulnya Jaegyu sudah bisa menebak-nebak alasan kemarahannya Yunbom, antara dirinya melihat Yunbom mabuk atau alasan lain. Atau karena Jaegyu sudah melewati batas. Tapi bukan itulah jawabannya. Yunbom mengatakan itu bukanlah salahnya Jaegyu, hanya saja ia takut jika dirinya lah yang akan melewati batas. Dan episode 5 berakhir.